Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Pada kali ini saya ingin sedikit menanggapi atau merespon terkait salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2016 terkait kasus Jessica yang diputus oleh pengadilan sebagai terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna karena kasus kopi sianida. Nah, kembali lagi viral di tahun sekarang dikarenakan muncul adanya film dokumenter di Netflix yang berjudul Ice Cold. Nah, bagaimana respon rekan-rekan setelah melihat beberapa kronologi, ya melihat fakta di persidangan, mungkin kalau memang hadir di persidangan, dan juga beberapa podcast ya, sekarang lagi hype-hypenya podcast di beberapa media sosial. Bagaimana pandangan rekan-rekan terhadap ini? Nah, masalah apakah kasus ini sudah selesai atau belum? Kalau secara prosedur hukum sudah selesai. Karena di tahun 2016 itu sempat selesai ya upaya hukum banding ya setelah putusan pertama. Di tahun 2017 upaya kasasi juga sudah dilakukan, putusannya juga sudah ada. Dan tahun 2018 upaya PK juga sudah dilakukan. Putusannya juga ada. Nah, saya juga heran ya, sebenarnya kasus ini menarik. Saya pengen membaca beberapa berkasnya ya, berkas pengadilan. Namun saya sempat buka di website Mahkamah Agung. Putusan pertamanya itu nggak ada, tidak diupload. Ini yang menjadi tanda tanya. Kalau putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali itu sudah ada. Nah, itu pun juga karena membahas terkait dengan penjatuhan putusan pengadilan pertama ini sudah sesuai apa belum. Hanya sekedar itu doang. Tapi kalau mengenai faktanya, itu kan hanya terjadi pada putusan yang pertama. Itu saya tidak menemukan di website yang sekarang ya. Tapi kalau mungkin dicek lagi apakah ada apa enggak, silahkan nanti di komen ya. Ya gitu ya. Secara prosedur sudah dilakukan. Yang hanya bisa dilakukan yaitu upaya grasi ya. Upaya grasi itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di pasal 14, Presiden dapat memberikan grasi atau rehabilitasi atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung. Gitu ya, grasi ya. Jadi grasi itu diberikan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Dia akan menghilangkan atau mengurangi pidananya. Mengurangi pidananya ya, atau menghilangkan. Tapi kesalahannya tetap ada. Otomatis dia harus mengaku. Nah, itu yang sempat disampaikan oleh pengacara Otto Hasibuan. Ya, dia tidak mau mengaku dan tidak mau mengajukan grasi karena merasa tidak salah. Yang ada seperti itu ya ininya ya, ucapannya ya. Nah, ada yang komentar bagaimana dengan amnesti? Amnesti itu kesalahannya dihilangkan, pidana dihilangkan. Saya masih belum begitu meneliti ya. Yang jelas memang setiap periode presiden pernah menjatuhkan grasi maupun amnesti. Nah, kalau amnesti itu dia atas pertimbangan DPR gitu. Saya masih belum terlalu meneliti ya secara dalam karena memang ada di undang-undang darurat dan juga aturan-aturan keputusan presiden atau hal lainnya. Nah, itu mungkin rekan-rekan bisa lah memberikan sharing kepada kita semua. Nah, upaya yang bisa dilakukan yaitu grasi atau memungkinkan amnesti ya bisa-bisa aja. Mungkin ini masih kemungkinan. Sedangkan upaya-upaya hukumnya tidak ada. Gitu. Upaya hukumnya sudah selesai semua. Karena perkara pidana rata-rata ya PK hanya sekali. Nah, itu sangat menarik ya. Dan kalau grasi itu ya kita lihat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ya. Itu kita lihat dan juga kalau di yang tadi yang amnesti itu ada di Undang-Undang Darurat juga. Nah, mengenai pro kontra terhadap kasus Jessica Mirna, banyak yang berpendapat bahwa dia tidak salah. Ada apa dengan penegakan hukum di Indonesia? Saking tidak ada transparansinya. Ini pro kontra ya. Jadi saya begini, saya disclaimer dulu ya. Saya lupa disclaimer bahwa saya tidak istilahnya mengklaim
bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya mendukung bahwa ada kasus di situ dan pelakunya benar-benar dia ataupun bukan ya. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang jelas saya melihat dengan menjelaskan dengan apa yang telah terjadi. Misalnya di putusan pengadilan dinyatakan bersalah terpidana, ya berarti kita mengacu kepada situ aja. Adapun kalau ahli-ahli kan masing-masing punya koridornya ya. Nah, pro kontra, misalnya dari Pak Dokter Jaja menyatakan tidak ada pembunuhan karena kasus sianida, karena belum diotopsi lah, atau sianidanya tidak terdapat pada tubuh korban tersebut. Nah ini ya kalau kalian cek pembahasannya ada ya itu di sosial media. Nah adapun Prof. Edi mengatakan ya ini sesuai dengan putusan pengadilan dan benar-benar sudah menjalankan. Pasti namanya hakim ini juga benar-benar menggunakan keyakinannya, menggunakan segenap kemampuan untuk memutuskan. Tidak mudah. Nah, istilahnya dari segi hukumnya seperti itu. Nah, terus kira-kira apa yang saya mau simpulkan dengan diskusi hari ini? Ya, bahwa tidak perlu kita berantem atau berdebat yang tidak ada ujungnya mengenai pro kontra terhadap kasus Jessica Myrna ini. Ya, itu kita serahkan kepada penegak hukum kita. Adapun kalau memang secara prosedur perlu dilakukan upaya-upaya lainnya, selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, silahkan, itu sah-sah saja. Nah, pro kontra itu silahkan kalau buat penelitian maupun diskusi secara ilmiah di antara kita-kita, tapi saran saya tidak perlu disampaikan kepada orang-orang awam, kepada masyarakat umum. Misalnya ada guru-guru atau dosen atau tokoh masyarakat memberikan pandangan, wah ternyata penegakan hukum kita seperti ini, seperti ini. Atau wah ternyata Jessica-nya tidak bersalah atau apa. Membuat suasana semakin ricuh. Jangan sampai seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi fokus kita ke depannya, kita tetap bisa concern, tetap fokus, tetap lancar, tidak memikirkan hal yang lain. Itu diserahkan kepada penegak hukum kita. Nah, adapun kalau dari hati nurani yang sedalam-dalamnya, siapa yang salah, siapa yang benar, ya itu diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, namanya hukuman di akhirat nanti adalah hukuman yang bersifat final. Ya, Bismillah aja. Kalau misalnya benar-benar bersalah, dari pelaku Jessica-nya benar-benar bersalah, semoga hukuman yang ada di dunia ini menjadikan ampunan baginya. Adapun kalau memang tidak bersalah, ya mohon doanya, maksudnya semoga yang menjerumuskan dia tidak bersalah, ya menjadi salah, itu diberikan ganjaran yang seadil-adilnya. Cukup seperti itu aja. Ini antara pelaku dan juga hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi begitu ya. Dan kita cukup berpikir bijak mengenai dinamika yang ada. Dan saran saya ya, maksudnya, nah ini saya tidak mengaitkan apapun ya dengan pernyataan saya ini sekarang. Terkait untuk siapapun, kita memiliki amit-amit kalau misalnya teman, rekan, saudara yang terjerat masalah pidana, mohon untuk menunjuk penasihat hukum atau pengacara ataupun didampingi oleh orang yang berwenang ya, supaya tidak ada blunder atau fitnah di antara kita. Itu. Sebagaimana kalau kita mengacu kepada pasal 54, 55, 56 KUHP. Ya, kalau sorry ya, ini saya bacain ya redaksinya, bahwa supaya kita tuh juga sama-sama sama-sama paham, buat setiap orang yang terjerat masalah pidana,
supaya bisa memastikan dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, kita mengacu kepada pasal 54 bahwa ya bunyinya gini, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55, untuk mendapat penasihat hukum tersebut pada pasal 54, tersangka dan atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Otomatis tersangka atau terdakwa ya berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Ya, mau berapapun vonisnya. Supaya apa? Misalnya apakah ini benar bersalah, apakah ini sudah sesuai, apakah ini barang buktinya sekian 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 sekian, kita bisa memastikan gitu. Nah, yang lebih urgen di pasal 56, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Nah, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Artinya, orang yang tidak mampu, dia diancam atau dituntut pidana lebih daripada ya 5 tahun atau lebih, ya, apalagi sampai hukuman mati, hukuman ya, seumur hidup, ya 15 tahun atau ya 20 tahun, itu dari pengadilan wajib memfasilitasi adanya penasihat hukum kalau misalnya tidak menunjuk penasihat hukum gitu ya. Jadi tidak ada yang diproses di pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan itu sudah pasti sendiri. Anda punya hak untuk memastikan seperti itu ya. Nah, itu saran saya. Tapi lagi-lagi saya tidak mengkaitkan apa yang menjadi statement saya dengan dengan yang sudah terjadi. Intinya seperti itu ya. Silakan bisa disimpulkan sendiri. Nah, saya kira itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan nanti diisi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.